Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Sukacita buat saya dapat menyapa setiap umat Tuhan di program yang baru ini, Bible and Bed, iya kan? Program ini saya rindu agar sebelum umat Tuhan go to the bed, kita read the Bible please. First, ya kan? Please bacalah Alkitab sebelum kita tidur. Betul sudah capek, tapi ayo ambil renungan firman Tuhan, kita dengarkan, kita ingat dalam hati kita sehingga akhirnya tidur pun enak karena kita memegang janji Tuhan. Ada banyak orang gak bisa tidur saudara karena masalah, pergumulan, banyak tantangan hidup. Kita tahu ada banyak dari kita punya masalah sampai hari ini kok, iya kan? Banyak pergumulan, it's okay. Kita percaya selama kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, bahkan tidur pun kita tidur dengan nyenyak ya. Program ini ada saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk menjadi berkat buat umat Tuhan. Bukan hanya di pagi hari kita merenungkan firman Tuhan, tapi juga di malam hari. Itu sebabnya dalam Yosua pasal 1 ayat 8 Alkitab jelas mencatat bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dan berhasil serta beruntung dalam segala apa yang kau kerjakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bantu bagikan kembali ya renungan malam hari ini dalam program Bible and Bed ini agar banyak umat Tuhan sebelum tidur merenungkan dulu firman Tuhan sehingga tidur pun enak, bangun pun segar, iya kan? Bagikan kembali. Dan bagi umat Tuhan yang baru pertama kali join, silakan support channel ini sehingga channel ini boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe. Komen, silakan komen apa yang memberkati setiap umat Tuhan dan sharing ke banyak orang, bagikan ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima malam hari ini juga boleh memberkati banyak orang ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam yang dahsyat, malam yang luar biasa. Sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Tuhan tuntun kami sehingga kami tetap terus memegang janji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pedoman hidup yang harus kita pegang dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Yang inilah yang membuat kita berbeda, atau anak-anak Tuhan ini memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan apa yang menjadi prinsip hidup orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu tercatat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saudara perhatikan Roma 12 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa saudara? Yes, bagi semua orang. Bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang melakukan yang baik kepadamu. No, bagi semua orang. Berarti di dalamnya orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang melakukan yang jahat kepadamu, juga lakukan apa yang baik bagi mereka. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lagi-lagi, semua orang. Kenapa semua orang? Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memiliki hidup yang berbeda. Karena ingat, saudara dan saya, kita anak-anak terang. Gitu kan, terang hanya berbuah kebaikan. Itu sebabnya Alkitab hari ini mengajarkan kepada setiap kita, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, hal ini kalau kita tidak mau, kita tidak mengerti, kita tidak memahami, ini akan terkontaminasi saudara. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen dalam hidupnya, sekalipun dia beribadah, bahkan tidak sedikit orang yang sudah melayani Tuhan, tetapi masih saja lakukan apa yang jahat buat orang yang lakukan apa yang jahat bagi dia. Dia bilang kan, ini pembelaan saya pendeta. Saya dikasarin loh pendeta. Kalau saya nggak dicolek, saya nggak akan lakukan seperti itu. Masalahnya dia sedang membangunkan singa yang sedang tidur. Wah, kita kan domba, bukan singa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita harus berbeda. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berbeda dengan dunia.
Amin. Kita terpanggil untuk menjadi terang. Karena itu terang harus menghasilkan buah, saudara. Buahnya apa? Baik bagi semua orang. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo lakukan apa yang baik buat semua orang. Lakukan apa yang mendatangkan perdamaian buat semua orang. Sekalipun hari-hari ini kita lihat berita, segala sesuatu masalah diselesaikan dengan kekerasan, iya kan? Selalu diselesaikan dengan fisik, dengan otot, bukan lagi dengan kasih, bukan lagi dengan otak, tapi dengan otot. Bahaya, saudara. Itu sebabnya kalau orang percaya, anak-anak Tuhan tidak back to Bible, tidak kembali lagi ke firman Tuhan, tidak diingatkan kembali, maka seringkali kita kepancing, kita seringkali keikut gitu loh, saudara. Kita lupa bahwa kita ini harusnya menghasilkan hidup yang berbeda, iya kan? Jangan sampai orang jadi melihat kita sama aja ke hidupnya, gak ada nilainya gitu loh. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Sekalipun saya percaya betul, untuk orang-orang dunia hal-hal yang jahat itu udah biasa. Udah biasa mereka lakukan hal-hal yang jahat. Tapi kita diajarkan kalau kita mengalami hal yang jahat, diperlakukan yang jahat, ingat, pembalasan bukan hak kita. Makanya di ayat yang ke-19 Alkitab mengajarkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Beri tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah, kata Tuhan, yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Jadi itu sebabnya bagian kita bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Melakukan apa yang baik buat semua orang. Karena bagian membalas yang jahat itu bagian Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, itu bagian Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin kau udah kesel banget nih, ayo lakukan, taklukkan dagingmu dengan rohmu. Ingat, roh kita harus lebih kuat daripada daging kita. Sehingga akhirnya kita menyadari, oh iya, saya anak-anak terang, saya anak Tuhan, saya harus menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kuatkan dirimu untuk tetap terus melakukan apa yang baik buat semua orang. Berjalan dalam perdamaian dengan semua orang. Ini kerinduan Tuhan. Supaya apa? Kita ada rasanya, saudara. Ingat, selain terang kita adalah garam. Garam itu harus berdampak. Garam itu harus mengasinkan. Dari sesuatu yang hambar, kita hadir untuk membuat sesuatu yang hambar, yang hilang rasa ini memiliki rasa kembali. Ya, dimanapun saudara berada, mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Yuk kita menyadarkan diri kita sendiri. Kita ambil waktu untuk merenungkan firman ini. Kita ingat, atau mungkin kita hari-hari ini sedang menyimpan kekesalan terhadap siapapun yang sepanjang hari ini mungkin membuat kita marah, sepanjang hari ini membuat kita dongkol. Ayo hari ini doakan mereka, biar kita bisa melepaskan pengampunan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau bisa, balas yang jahat dengan yang baik. Sehingga akhirnya kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Sama-sama yuk, terakhir taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami diingatkan mungkin sepanjang hari ini kami diperlakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kami. Sepanjang hari ini mungkin kami mengalami ketidakadilan. Tapi hari ini kami ditegur, kami diingatkan firman Tuhan untuk melakukan apa yang baik buat semua orang. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin membuat kami marah, membuat kami dongkol, membuat kami jengkel. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau berbeda dengan orang dunia. Kami anak-anak Tuhan, kami harus menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga berkat firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar melalui program Bible and Bed sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami rindu agar firman-Mu terus mengubahkan kami, sehingga kami memiliki karakter, gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebentar kami juga akan beristirahat. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam tidur kami. Kami akan bangun besok pagi dengan kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan, dan selalu bersyukur buat anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.